Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pemirsa TV Mandaba rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga saat ini kita bisa berjumpa lagi, ketemu lagi dengan bulan yang berkah, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan nilai ganjaran dan pahala. Semoga ibadah kita yang kita kerjakan selama 1 bulan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan membekas dalam diri, dalam kehidupan kita untuk mengamalkan hikmah-hikmah di balik puasa itu sendiri. Di antaranya adalah bagaimana seorang yang berpuasa memiliki akhlakul karimah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Mandaba rahimakumullah yang sangat saya hormati, berbahagialah kita ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan penuh kehormatan, kemuliaan, nilai-nilai pahala yang luar biasa. Tapi untuk itu semua kita merasakan bahagia jika puasa kita dihadapi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan puasa kita akan sampai kepada puncaknya puasa. Makna puasa yang sesungguhnya jika selama mengerjakan ibadah puasa dibarengi dengan selain ketulusan keikhlasan ada nilai yang bernama akhlakul karimah. Maka pada kesempatan yang baik ini ini mencoba apa sih yang kita lakukan buat orang yang berpuasa dalam kaitannya dengan akhlak apa, adab-adaban bagaimana orang yang berpuasa seharusnya. Di antara sekian yang saya baca, yang saya temukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya seorang yang sedang berpuasa hendaklah dari awal kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka persiapan yang harus kita hadapi, akhlak kita adalah harus merasakan kebahagiaan. Karena iman bisa diukur dari seberapa jauh kita menghadapi puasa. Andaikan kita bahagia menghadapi Ramadan, itulah keinginan kita. Ada orang merasa bahagia bukan karena mau puasa, karena mungkin hal-hal yang lain. Tapi kalau kita bahagianya karena memenuhi panggilan Allah, senang mereka menjalankan ibadah puasa, maka itulah yang sesungguhnya kita puasa. Nah, pertama itu kita hendaklah hadapi puasa dengan penuh kesenangan, keriangan. Karena kita puasa adalah perintah Allah. Ini yang pertama adabnya adalah hadapkan wajah kita, hadapkan diri kita untuk menjalankan ibadah puasa penuh dengan kebahagiaan diri dan keimanan. Yang kedua, akhlak kita terhadap puasa adalah saat menjalankan sahur saja misalnya, sahur pun ada caranya. Tidak harus terlalu awal, tapi disunatkannya orang yang berpuasa sahur itu di akhir waktu. Kapan? Dengan dalam sahur itu ada keberkahan. As-sahur barakah. Sahur itu mendatangkan keberkahan. Meskipun berat kita melakukan untuk bangun ketika sahur, tapi Nabi menyarankan agar kita sahur meskipun seteguk air atau 1 biji kurma. Yang kedua, akhlak orang yang berpuasa hendaklah mengikuti aturan berikutnya adalah ketika kita berpuasa. Setelah berpuasa datang waktu maghrib. Nah, saat waktu maghrib pun kita dianjurkannya segerakan dulu buka sebelum sholat. Jadi utamakan dulu berbuka meskipun 1 teguk sebelum melaksanakan sholat. Setelah itu baru yang lain-lain. Dan akhlak etikanya saat kita berbuka bukan balas dendam, ya, berlebihan dalam berbuka, berlebihan dalam makan, apapun yang akan kita makan. Dan kadang-kadang dia terjadi dalam kehidupan kita, segalanya ya dihadapkan di depan meja sepertinya balas dendam. Padahal etika akhlak terhadap orang yang berpuasa saat kita berbuka bukan harus balas dendam, karena di sana bukan untuk berbalas dendam. Maka secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah kita sanggup orang yang berpuasa itu menahan ya diri dari hal-hal yang memang tidak mengandungkan bermanfaat. Dan yang ketiga selanjutnya adalah orang berpuasa itu
haruslah bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, dan juga bisa yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Maka seperti orang yang berpuasa itu seharusnya bisa menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Maka dalam kesempatan yang baik ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW kaitannya dengan akhlak kita selama berpuasa sejak fajar sampai maghrib. Maka harus dijaga pandangan kita, kaki kita, tangan kita, perut kita, perasaan, dan seterusnya. Kata Nabi, khamsun yubtirna lis-shaim. Ada 5 perkara yang bisa meruntuhkan atau mungkin menggagalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kidbu, berkata tapi dusta. Maka hendaklah kita selama berpuasa etikanya jangan berbohong, jangan berdusta. Lebih baik berkata yang bagus-bagus saja. Kedua, wal ghibah, yaitu ghibah, mencari-cari atau menceritakan aib orang lain. Yang ketiga, an-namimah, yaitu orang yang suka mengadu domba, mencari orang supaya pasea, supaya datang dalam dirinya marah dengan sesama. Itu an-namimah. Kemudian wal yaminul ghamus, dan yang keempat yang bisa merusak pahala itu sendiri, itu merupakan etika akhlak yang tidak harus kita jalankan, yaitu orang berpuasa tidak boleh mengerjakan yang 5 ini. Yang keempat adalah orang yang sumpah tapi palsu. Dan yang kelima, wan nadhrah bisyahwat, seseorang yang berpuasa dilarang memandang penuh dengan birahi. Nah, oleh karena itu dari 5 perkara ini etika kita berpuasa hendaklah bisa menjaga diri dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Kemudian orang berpuasa itu hendaklah tidak untuk menggunjing. Orang yang berpuasa itu tidak untuk mengadu domba. Orang berpuasa itu tidak harus sumpah palsu. Selama kita berpuasa, etikanya harus jaga diri, jangan melihat yang memang bukan harus kita lihat. Itulah diantaranya perkara yang perkara yang bisa merusak puasa, dan itu akibat karena mungkin kesempurnaan kita ibadah di bulan Ramadan jika memiliki etika dan sopan santun terhadap ibadah. Dan kita tahu semua ibadah itu akan bisa sempurna jika diiringi dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Dan yang terpenting lagi adalah akhlak kita orang yang berpuasa harus tercermin setelah 1 bulan lamanya. Dalam kehidupan keseharian kita akan muncul wajah, ucapan, langkah itu yang lebih baik, akhlak-akhlak yang bisa diidamkan oleh masyarakat sekitar kita. Nah, oleh itu TV Mandaba rahimakumullah, demikianlah uraian hikmah yang sangat singkat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Sebagai kesimpulannya, yuk mari kita sama-sama sempurnakan ibadah kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebab dari tahun ke tahun sepertinya puasa kita seperti itu juga. Cuma dengan materi ini dan harapan iringi puasa itu dengan akhlakul karimah. Puncaknya ketakwaan, karena salah satunya adalah memiliki kemuliaan. Terlebih di bulan Ramadan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalimat yang dikatakan mulia adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Demikian pemirsa TV Mandaba Mandu Kota Bandung rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.